doa pembukaan ya, oleh Bapak Amir Nasional Maulana Bilajudin Syahid. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walakin arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan Pakar Barangday. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di sini tentunya para orang tua, ibu, bapak, yang anggota, mungkin juga ada wali. Di dalamnya berbagai orang tua yang ada di majelis ini. Tentunya harapan kita adalah apapun yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, terutama anak-anak kita yang kita wakafkan melalui gerakan wakaf ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menubuatkan bahwa Dia akan memberikan kemenangan global, kemenangan yang menyeluruh di dunia ini pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan kemenangan global ini yang dibuat pada Quran itu bakal terjadi di zaman Al-Masih Maud alaihissalam. Sehingga ada beberapa syarat-syarat yang akan mendukung program tersebut. Yang antara lain adalah adanya setelah diutusnya Allah Ta'ala seorang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk kemenangan Islam secara global di dunia ini adalah adanya bai'ah. Setelah adanya bai'ah, artinya ada jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi dari jual beli itu adalah memperbarui iman kita pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa. Ini sebetulnya syarat-syarat untuk kemenangan Islam secara global di dunia ini adanya bai'ah, adanya pembaruan iman, adanya berkorbanan harta dan jiwa. Mungkin sini saya akan langsung saja kepada pengorbanan jiwa. Pengorbanan jiwa salah satunya adalah yang telah dicontohkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Pertama, kita lihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga digambarkan bahwa dalam kejadiannya adalah Allah Ta'ala telah memberikan satu mimpi supaya anak beliau dikorbankan, yaitu melalui pengorbanan harus dipotong, harus disembelih. Artinya lambang itu harus betul-betul serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu. Walaupun secara fisik yang akan dilaksanakan, tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyunya supaya diganti dengan hewan korban. Di pada dasarnya itu awal adalah
bagaimana Hajat Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya. Tentu sang ibu juga nggak mungkin diam melihat anaknya dikorbankan, itu pun ikhlas. Anaknya juga sama. Laksanakan apa yang dibimbingkan oleh Allah Taala secara laksanakan ya orang tua, ya bapak. Jadi pengorbanan bapak, pengorbanan ibu dan anak bapak, itulah keberkatan sehingga dengan adanya pengorbanan ini yang kompak di kesatuan antara ayah, ibu dan anak inilah yang memberikan berkat pada Allah, diberikan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat ini luar biasa pengorbanan keluarga ini. Coba kita sekarang haji, boleh pergi haji dan umroh. Mungkin sekarang tiap hari itu orang memperingati pengorbanan Hajat Ismail, Siti Hajar, Safa dan Marwah, salah satu rukun haji. Lari-lari mencari minum dan makan untuk anaknya yang dikorbankan di padang pasir. Setiap tahun, setiap hari sebagai orang yang memperingati itu berdoakan sampai kiamat. Inilah penghargaan yang tertinggi dari Allah Ta'ala pada pengorbanan keluarga. Itu satu. Yang kedua kemudian, terus berkembang itu telah dimulai oleh sahabat. Jatuhnya salah satu turunan itu adalah juga tentunya dari keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu Allah Ta'ala menggunakan satu metode baru pengorbanan. Ya, bukan hanya kita seperti Hajat Ismail, tapi juga ada pengorbanan yang di luar sebelum lahir. Yaitu tadi yang didapatkan keluarga Ibrahim mengajarkan putri-putrinya, mengajarkan para ini adalah utama dan harapan. Jadi yang di dalam perut itu, di dalam rahim itu dikorbankan dan ajarkan kepada Allah Ta'ala untuk dikorbankan sangat kepada Allah SWT untuk berhintah pada Allah Ta'ala. Kok perempuan tiba-tiba yang lahir bukan laki-laki yang diharapkan laki-laki sebetulnya. Nah, kemudian demikian Allah Ta'ala itu rahasianya, rupanya untuk mendapatkan yang diinginkan oleh Hajat keluarga Ibrahim ini, supaya akan menjadi ada laki-laki akan menjadi orang yang akan menghormati Allah Ta'ala itu dengan penuh demikian rupa, sehingga Allah Ta'ala ciptakan dulu ibunya yang suci. Dilahirkanlah dulu ibunya yang suci itu diserahkan, sehingga diserahkan kemudian untuk mewakafkan diri berhijrah di mihrab untuk ibadah menjaga kesucian. Allah Ta'ala menggunakan benih langsung untuk berkata nikah. Letakkan benih Allah Ta'ala dalam hati kita seorang nabi. Itu aja bisa. Jadi sebetulnya terpenuhilah ajaran dari ibunya Hajat Maryam, keluarga Ibrahim ini. Baik itu dari perempuan amalnya, kemudian laki-laki pun dapat juga yang berkhidmat melanjutkan perjalanan keluarga Ibrahim. Jadi itulah Allah Ta'ala menggambarkan kesuksesan untuk menciptakan seorang nabi itu ibunya yang suci, ibunya tuh yang demikian rupa, sehingga situ Allah Ta'ala bahkan membentang kawin itu yang luar biasa, diciptakan demikian rupa karena itu berkat kesucian dari seorang ibu. Maka dimungkinkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa surga adalah di bawah telapak kaki, ada yang mendapatkan iman. Di surga itu adalah di bawah telapak kaki. Nah ini kan, itulah sebetulnya. Jadi ini satu. Jadi satu tadi dicontohkan dari keluarga Ibrahim alaihissalam, mewakafkan diri pada Allah. Dua juga dicontohkan oleh keluarga Ibrahim yang itu masih turun Ibrahim itu sebetulnya. Jadi kedua-duanya itu dicontohkan oleh Allah SWT untuk berkhidmat pada Allah Ta'ala untuk hidup beragama. Nah sekarang jemaat ini sudah dibuatkan akan menang demikian rupa sehingga memerlukan satu juga orang-orang yang wakaf mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaat tidak mencari ajaran lain, tidak mencari kitab lain untuk mengembangkan jemaat ini.
melainkan diambil dari kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah para nabi sebelumnya. Bukan ngarang sendiri, bukan menciptakan sendiri, tapi mengikuti dan menghidupkan kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah mewakafkan sejak terlukan rumah. Dan apa? Supaya apa? Kita untuk berkewajiban untuk negara, apapun negara itu adalah ketika pembangunnya dipersiapkan pemudanya untuk negara kemajuan negara. Satu contoh secara duniawi saja, secara usaha dunia, Jepang misalnya, sebelum Perang Dunia Kedua, itu beliau persiapkan para pemuda-pemudanya dikirim ke berbagai negara, mencari ilmu sampai ya namanya dunia, sampai ada yang mencuri itu apa namanya teknologi sampai dimakan pokoknya itu musuh berperut. Demikian terus dididik para pemudanya dengan punya upah. Sehingga dengan apa namanya membangun para pemuda itulah kemudian Jepang menjadi warna merah di Asia waktu itu, di Asia Tenggara khususnya, dan menguasai dunia dalam Perang Dunia Kedua karena membangun para pemudanya. Nah ini pun kita jemaat yang menyongsong kemajuan jemaah, menyongsong kemenangan Islam ini, kita persiapkan juga putra putri kita untuk ke situ arahnya. Kita titik demikian doa untuk kita persembahkan kepada Allah Ta'ala yang berkualitas. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua adalah tentu yang kita persembahkan pada Allah Ta'ala itu adalah yang berkualitas juga. Oleh karena itu tentunya untuk mencapai kualitas itu banyak caranya, banyak sarannya. Sekarang kita lihat di sisi duniawi, orang dunia ya, itu bangsa Yahudi. Sedikit dia bangsa ini dunia, tapi menguasai dunia. Teknologi dunia, soal HP, segala macam internet, segala macam dunia ini bangsa itu buat orang lain. Karena apa? Karena di program itu turunan generasinya, di program sampai ibu hamilnya aja itu nggak pernah kasih pokok itu. Saya sudah baca itu bagaimana mereka membentuk generasi yang hebat di kalangan mereka, sehingga sampai mungkin ibu bapak sekarang bisa melindungi itu yang selamat di pasar. Bagaimana kita menciptakan bayi-bayi yang hebat, generasi yang hebat, sehingga memberikan hapsa pokok, kemudian makan semalaman dengan apa yang belum disengaja. Kemudian kalau mereka mungkin supaya dia cerdas itu pakai musik-musik. Kemudian apalagi ibunya memilih sampai matematika terus belajar. Jadi dididik sejak dalam rahim di program demikian rupa sehingga lahirlah itu bayi-bayi yang generasinya. Inilah maknanya kita menyerahkan kepada huzur kepada Allah jemaat ini sejak dalam perut itu supaya dalam perut itu sudah kita bimbing. Itu makna sesungguhnya. Kan itu juga waktu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala, ibunya kan sangat menjaga sekali. Ya kan demikian rupa terhadap bayi di dalam perut yang diwakafkan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini maksudnya. Jadi ibunya itu betul-betul menjaga betul, ayahnya juga sama. Jangan sampai ada hal-hal yang itu muncul dalam kehamilan itu. Nah, apalagi kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam media. Sejak dalam perut kita baca Quran dengan suara lagu-lagu yang bagus, kita akan pernah terhadap bayi yang dikandungnya. Dan seterusnya sampai lahir sampai ada diajarkan sebelah kiri, diajarkan sebelah kanan, depan kiri telinga. Padahal kita belum mengerti apa-apa, tapi sudah diajarkan. Kemudian adanya di haluan adanya pengorbanan hidup dengan adanya akikah sudah diamalkan itu akan ada pengorbanan kehidupan. Siapa? Apalagi sekarang kan oleh inilah sebetulnya generasi-generasi yang akan disiapkan oleh jemaat lengkap ini. Nah sekarang tentunya Allah Ta'ala alhamdulillah kita sudah punya bimbingan tentunya dari huzur ya.
Kemudian kita juga tentu ingin anak-anak kita yang wakaf ini khususnya bahkan anak yang lainnya juga bagaimana kita menjaga kesehatan mereka. Mungkin nanti dari ibu ada khusus masalah gizi ya, jangan sampai kita mengharapkan kurang gizi untuk anak-anaknya. Pengen jadi pintar anak-anak ini dikasih makannya kuat sama sambal ya bang, ini Asyik kalau juga sekarang caranya ada, ya. Cara merebus telur itu katanya sejak mendidih 5 menit, nggak usah lama-lama. Itu telur rebus, jangan sampai kita makan telur terus. Tapi cara olahnya jangan sampai kematangan. Itu ada yang nggak tahu dari sudah tahu kita ya. Daging jangan sampai nambahkan daging. Daging harus makan juga, ya. Karena masih mulai salah menjelaskan di dalam siapa dari Islam. Kalau kita makan sayur kebanyakan itu akan minum baik. Bingung dia juga. Tapi kalau makan daging kayak harimau dia, berani. Tapi kata Allah Islam harus dua-duanya supaya berani juga berakhlak juga. Ya, gitu. Itu kita ini anak-anak apa loh harus jelas dan berani. Ya, barangkali ini bisa ada pemantauan dari wakafno ya, bagaimana anak-anak seminggu itu berapa kali makan daging ya. Seorang hadim, kode orangnya susah, datang dari gunung dia, tinggal sama saya di masjid Semarang. Tapi nggak pede dia, bingung saya itu. Orang besar itu bapak, tapi nggak pede dia, kurang keberanian. Baru saya ingat pada nasihat Mas Muhammad alaihissalam dalam kisah pelajaran Islam. Saya katakan kepada beliau, mulai hari ini kamu harus makan daging tiap hari, walaupun hanya setusuk sate, harus wajib. Akhirnya kira-kira 1 bulan lebih dia diikuti, mulai dia pendek, ngayun beca, udah beca, belajar kelapa pekerjaan, tapi terus dari mana dengan kepedean. Jadi makanan pun itu berperan. Itu orang tua sudah ceritakan seperti itu ya. Jadi jangan disalahkan kalau orang benar cepat orang sudah siap, bisa dijual ya dikasih makanan terus sama sambal. Itulah berkat perhatikanlah itu ya anak-anak perlu kita nanti juga berdalam dari yang kita ciptakan untuk pendidikan anak kita. Kemudian lingkungan ya tadi kalau lingkungan di bapak lah ini itulah sebetulnya yang kita ciptakan. Kemudian tujuan ketiga menginginkan supaya anak jemaat itu punya prestasi di kelas sekolahnya, dirinya. Bahkan zaman dulu itu kan mulai adanya hadiah-hadiah pada pemenang-pemenang ya. Hadiah berprestasi yang kuliah di berbagai perguruan tinggi. Sampai sekarang kita sudah ada acara biasa itu belum membagikan hadiah-hadiah itu. Bagaimana wujud berusaha keras sampai juga doa, juga nasihat-nasihat, juga mencari bagaimana anak kita juga cerdas. Di antara lain apa bapak kamu lagi cerdas anak? Tak lagi tahu. Beliau meneliti itu kedelai terancam mengandung lecithin yang tinggi. Kalau jadi tempe udah kurang lecithinnya. Jadi susu udah kurang, bagus sehat tapi kurang lecithin. Saya itu praktek sendiri ya. Jadi saya pernah itu di Jamia itu di blok nilainya merah. Karena memang susah ya, jadi saya susah di Jamia itu karena saya pernah terbakar rasanya ada apa tapi harus langsung Jamia pusat kan belum kalau ya di blok nilainya pernah satu kali dari tingkat 2 ke 3 itu cukup merah semua, habis semua lah. Kalau satu blok mungkin 2 jam ini ya. Nah ini saya dipanggil kemudian dikasih nasihat oleh prinsipal, kamu ikuti nasihat khalifah ketiga itu makan kedelai saya kasih. Caranya rendam sore hari, subuh sebelum makan apa makan itu pasti satu aja. 2 hari kedua 2, hari ketiga 3, keempat dan seterusnya sampai nyut kepala. Kalau sudah nyut sampai situ
10 knot ya udah, dari situ terus setiap hari 10 misalnya. 7 kan knot ya itu 7 setiap hari. Kalau sampai 15 baru knot ya 15 setiap hari. Itu caranya. Saya lakukan. Nah, itu kemudian Allah melaksanakan nasihat ini diperiksa oleh beliau ke ke Polrestabes. Tuhan bagaimana sekarang? Alhamdulillah berkat kedelai saya bisa belajar dari 2 jam menjadi 4 jam, bahkan 5 jam. Yang saya baca dari semua, alhamdulillah teruskan kedelai. Terus ditanya lagi, kamu suka minum susu nggak? Dan sekali-kali Tuhan, kenapa nggak mau tiap hari punya duit Tuhan? Mau minum susu? Mau. Nah, tiap hari saya cerita dari saya di Tuhan. Oleh supaya menjawab. Akhirnya sangat-sangatkan itu yang dimana Allah Ta'ala salah satu bersama doa dan kerja keras belajar, jadi saya selesai. Itu berkat kedelai, berkat mengikuti Khalifatul Masih kesaksiannya. Nah, sekarang kita juga ingin anak-anak kita bukan kamu saja, anak yang lain pun jadikanlah anak yang cerdas. Salah satunya adalah tadi di samping gizi yang lain juga khusus untuk kecerdasan otak adalah kedelai mentah. Ya dilatih. Jadi udah ini udah ada dari Khalifah konstannya. Instruksinya ya kita laksanakan sambil Allah berkat di dalamnya insyaallah. Saya berapa jadi sampai selesai jam yang Rabu itu karena berkat saya ikuti nasihat beliau. Itu makan kedelai mentah. Ternyata setelah saya lihat juga di riset di Google dan lain-lain itu ternyata bukan hanya orang-orang kiri, bukan hanya orang kecil. Orang tua pun bisa sebetulnya. Sampai muda, jantung bangun, itu dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua kampung, bimbinglah anak-anak kita, persamakan yang berdoa itu dengan kualitas yang baik dengan bimbingan kita. Orang baik rohaninya maupun jasmaninya. Background itu mana kita vokal, semoga acara ini nanti lancar, sukses dan membawa bekal kita membimbing anak kita yang rohani dan kita doakan semua anak-anak kampung kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang ini ya tentunya beliau mengarahkan supaya kalau laki-laki mungkin arahkan dulu ke jamiah ya, jadi kembali. Tapi kalau ada bakatnya mungkin jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya berkhidmat juga semakin karena masa depan semakin membutuhkan berbagai hal bidangnya. Kita doakan bersama semoga setelah ini lancar dan sukses. Doa dimulai.